Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam pertemuan kali ini, saya akan coba berbagi tentang Microsoft Office PowerPoint. Dan bagi pemula, ini adalah modal awal kita menggunakan PowerPoint, yaitu pengenalan PowerPoint. PowerPoint itu apa sih? Kan gitu. PowerPoint adalah sebuah alat atau alat yang dikeluarkan oleh Microsoft, dan Microsoft itu terdiri dari beberapa macam. Ada Office, ada Word, ada Access, ada Group, dan masih banyak lagi produk dari Microsoft. Oke, kali ini kita bahas lagi ke PowerPoint. Nah, bagi pemula, ini kita harus mengenal dulu apa sih yang namanya PowerPoint sebelum kita menggunakannya. Oke, itu tadi PowerPoint adalah sebuah alat yang didesain untuk membuat sebuah presentasi agar lebih mudah dibanding dengan Office Word dan Excel, karena kegunaan dari masing-masing itu berbeda-beda. Dan yang lebih mudah lagi untuk membuat sebuah slide atau presentase ya, itu menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Oke, langsung saja kita ke pengenalan yang pertama. Yang pertama adalah kita akan mengenal yang namanya toolbar. Toolbar itu apa sih? Toolbar adalah tampilan alat yang digunakan dalam Microsoft, baik itu PowerPoint, Word, dan Excel, itu ada yang namanya toolbar, alat. Jadi semuanya ini adalah alat-alat seperti ini, paste, cue, copy, pointer, layout, dan semuanya inilah pokoknya fitur-fitur ini dinamakan toolbar. Oke, pertama setelah kenal toolbar, kita akan mengenal yang namanya ribbon. Nah, ribbon di sini kalau saya mengenal ribbon itu dalam pembelajaran saya adalah pengganti menu atau pengganti toolbar, itu namanya ribbon. Nah, itu adalah dari sini, ini ke sini semua ya. Nah, ini adalah pengganti pengganti menu. Nah, kalau ini kan bisa disembunyikan. Kalau tersembunyi berarti dia di ribbon disembunyikan. Kalau ribbon itu dikeluarkan maka akan tampil seperti ini. Sebagai contoh seperti ini. Ketika saya hit auto ribbon, maka ketika kita mengklik ini dia akan keluar. Tapi kalau kita hidden, nah akan hilang seperti ini ya. Oke, kalau show berarti ribbon itu akan keluar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah mengenal ribbon, yaitu pengganti menu dan toolbar, kita akan mengenal yang kedua yaitu tabs ya, TABS. Itu yang namanya tabs itu adalah ini. Dari home, insert, desain, transisi, animasi, slideshow, review, view, dan yang ini. Kalau ini udah tambahannya. Tell me one. Ini kalau 2016 ada ininya, tapi kalau 2010 ke bawah nggak ada. Ya. Ini adalah PowerPoint 2016. Oke, kemudian selanjutnya adalah group. Nah, di dalam PowerPoint dan Office yang lain itu ada yang namanya group toolbar atau group alat ya. Ini group. Nah, di kotak ini batas kan ini ada batas nih. Ya. Ini ke sini. Ini namanya grup toolbar. Bagian home itu ada beberapa grup, 1, 2, ini bagian lembar kerja,
kemudian ini bagian teks, ini bagian format teks, dan ini bagian tag direction, dan ini apa namanya, ada grafik, ini shapes, ini semua, ini kan ada batas-batasnya. Ini dinamakan grup ya. Oke, itu teman-teman. Kemudian yang namanya groups itu kan banyak. Kalau dari sini ini kan banyak groups. Groups itu kalau dia satu kolom ini namanya group, tapi kalau terdiri dari beberapa kolom itu namanya groups. Ada S-nya ujungnya ya dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya adalah command button. Command button adalah tombol perintah. Nah, ini di sini. Nah, ini untuk command button untuk perintah seperti alformat, kemudian banyaklah kegunaannya nanti ketika menggunakan. Yang penting teman-teman tahu dulu bahwa command button itu adalah perintah, tombol perintah gitu ya. Seperti yang di atas ini tadi juga. Nah, ini. Show, tab, and command. Cuma karena ada button, maka di situ tombol button. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dialog box. Dialog box itu yang ini ya, teman-teman nih. Di sudut ini ada yang namanya dialog box launch, yaitu untuk membuka teks atau panel terkait. Ini nah seperti ini. Nah, ini akan ada dalamnya banyak pertanyaan. Ini lagi tuh perintahnya ada move, ada set, close. Ini lebih lengkap lagi. Oke, teman-teman. Nah, di sini ini untuk menampilkan show. Nah, ini adalah dialog box. Dan di setiap grup kan ada ini. Ini nggak muncul karena di sini nggak ada objek ya, teman-teman. Oke, sebagai contoh kita buat dulu apa ini teks. Ketika kita sudah ada tag, maka ini akan muncul nih. Kalau ini nggak ada perwakilannya, nah yang ini ya, ini seperti itu. Nah, ini adalah dialog box atau dialog box launch atau panel. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mengenal apa namanya lembar awal seperti ribbon, tab, kemudian box, kemudian dialognya, dan toolbar, maka kita lanjut ke berikutnya. Kita setelah itu akan mengenal namanya home. Home ini adalah halaman utama. Halaman utama, jadi isinya di bagian halaman utama itu ya perintahnya seperti ini. Ada paste, copy, kemudian untuk kita membuat lembar kerja baru ini, merubah tampilan layout, mereset kembali layout, kemudian untuk tag, ketika kita sudah menggunakan tag, maka di sini ada di bagian tag itu ada di home, kemudian baris. Nah, di sini semua ya. Ini adalah tab bagian home. Home itu kalau diartikan bahasa Inggris sih rumah, berarti tampilan utama ya. Tampilan utama. Kemudian yang kedua adalah insert. Insert ini adalah masuk. Ya, untuk memasukkan sebuah objek apa aja, baik itu tag, baik gambar, video. Nah, ini bagian insert. Memasukkan atau membuat slide baru pun ada di sini ya. Slide baru adalah lembar kerja baru, kemudian memasukkan tabel. Nah, ini kemudian picture ini kita dapat dari komputer kita atau dari mana aja sumbernya ya. Yang jelas yang ada di komputer kita atau di HP yang dimasukkan ke komputer atau dari HP langsung. Kemudian ada yang gambar online.
Gambar online ini ketika kita connect maka kita akan bisa mencari. Nah, karena ini offline saya ya. Jadi ketika kita online ini akan tampil pilihan di situ. Kemudian untuk screenshot ini, bagian halaman ini ya, memotong layar sebagian atau semua screenshot. Kemudian yang berikutnya adalah album foto. Ini kita menggrupkan foto-foto. Oke, nanti untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi lebih rinci ya. Namun untuk ini kita perkenalan dulu. Nah, bisa memasukkan shaper, smart art, nah seperti ini. Kemudian kartu atau chart, kartu grafik, ini store, ini untuk membeli peralatan-peralatan yang kurang. Kemudian add-in ini komponen tambahan yang bisa masuk atau support ke dalam Microsoft Office Word. Selain ditampil di sini seperti ini ya, ini bisa dicari di sini. Kemudian hyperlink menautkan halaman web kita seperti Facebook gitu ya, kemudian YouTube dan lain sebagainya bisa ditautkan lewat sini. Kemudian menu aksi, kemudian komen nanti teman-teman yang pengen ngerti, pengen lebih jelas nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian text box, ini pokoknya lah ya. Ini adalah untuk memasukkan termasuk video, audio, dan hasil screenshotnya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya adalah menu desain. Nah, desain ini kita pilih salah satu ini. Oke. Kita buat desain tampilan slide ini berwarna. Nah, seperti ini. Kita ambil ini contoh. Ini kosong, berwarna hijau yang ini. Nah, ini adalah desain. Jadi setiap lembar ini itu bisa kita desain belakangnya atau backgroundnya. Nah, itu ya, teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian bisa juga membuat ukuran slide. Mau yang standar ini atau widescreen. Ini ukuran lebar ya, atau kita mengatur sendiri. Oke, kemudian format background ini bisa kita buat dengan menambahkan gambar juga ya, yaitu dengan cara picture. Kalau ini kan standarnya nih. Oke, itu ya teman-teman. Kalau picture kita ambil dari komputer ini. Oke, seperti itu ya. Ini untuk bagian desain. Kemudian transisi. Nah, transisi adalah bentuk tampilan awal untuk menampilkan sebuah lembar kerja ini supaya lebih menarik seperti ini contohnya. Nah, tinggal pilih di sini. Ini transisi untuk menampilkan lembar ini dia mau jenisnya in atau out ya. Itu bisa dipilih di sini, banyak di sini tuh seperti ini. Jadi teman-teman bisa cari sendiri atau ini di pilihan ini. Kalau kita satu lembar berarti milih ini aja nggak apa-apa. Milih yang ini. Setelah itu kita jangan mengambil yang ini. Apply all ini adalah untuk semua. Nanti kan di sini kalau kita buat lembar seperti ini, di sini banyak. Maka kalau kita klik all ini semuanya akan tampil seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada sound. Sound ini gunanya untuk memasukkan nada. Order sound ini yang ada di laptop atau HP yang kita punya ya. Kalau ini standar. Kemudian durasi waktu yang digunakan ketika tampil ini berapa menit, terserah teman-teman. Nah, itu ya. Itu transisi. Kemudian kita masuk ke tab animasi. Nah, animasi ini kita buat setelah kita punya objek, maka bisa dibuat tampilannya dia kalau mau in, mau masuk, atau bergerak aja. Contohnya seperti ini.
Nah, kemudian ini itu atau di situ saja atau web seperti ini hilang. Jadi teman-teman bisa pilihlah di sini nih banyak ya. Oke, teman-teman itu untuk bagian animasi dan untuk panel animasi ini lebih lengkap. Nah, ini untuk mengatur, nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Nah, ini pengenalan saja dulu, animasi ini isinya seperti ini. Oke, ada lembar ini bisa pindah dengan mengklik tombol ini atau dengan waktu ini ya. Oke. Atau kalau dengan waktu after previews ini kita harus mengatur waktu ini. Dan waktu bergeraknya itu mau lambat atau mau cepat bisa pakai ini. Kemudian merekod animasi sendiri, tapi kalau kita udah punya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ke slideshow. Slideshow adalah tampilan ketika lembar kerja kita sudah jadi. Maka kita bisa menampilkan dengan ini. Nah, atau sebagian slide atau reset custom. Nah, ini bisa ketika kita tampilkan, maka itu akan menjadi sebuah tampilan presentasi ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan langsung ke layar penuh laptop kita. Oke, kemudian ke review. Review ini untuk menambah komen di dalam sebuah objek. Oke. Nah, itu memasukkan komen. Oke, teman-teman, jadi nanti kalau mau memasukkan di sini kuncinya. Kemudian setelah review, kemudian view, tampilan. Oke, slide kita itu mau tampilan seperti apa? Seperti ini, view, tampilan ya. Nah, ini untuk lembar kerja, karena kita lembarnya cuma satu, maka tampilnya satu. Tapi kalau lembar kerja dua, seperti ininya ada dua ini, maka dia akan berubah menjadi dua tampilannya. Oke, view. Kemudian di dalam view itu ada grup roller. Ini adalah gunanya untuk kita memantau dan mempermudah. Nah, ini komen tadi ya. Kita bisa hapus aja. Oke, itu untuk memasukkan komen aja tadi. Kemudian kita masuk ke roller. Roller itu adalah garis atau mistar, penggaris. Nah, itu keluarnya ini. Tadi kan nggak ada kita tuh seperti ini. Kita checklist menjadi ada garisan, lebih enak kita membuat sebuah bidang. Ketika menggunakan garis, maka kita akan lebih mudah. Lebih mudah lagi kalau kita gradients ini pakai kotak-kotak kecil. Nah, ini kita membuat garis seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini jangan dilepas dulu. Kita membuat atau membagi sebuah kertas menjadi 4, yaitu Guides. Guides ini adalah membagi lembar kerja menjadi 4. Umpama kita menaruh sebuah foto menjadi 4 bagian di sini, atau mencari titik tengah ini ya. Nah, di sini ketahuan kalau ini kita lepas. Nah, oke, jadi ada titik tengahnya seperti ini, teman-teman. Ini gunanya untuk mempermudah kita kerja di lembar kerja. Kemudian selain itu, ini ya, kita memfitkan Windows, menarik sebuah objek nanti lebih mudah. Nah, ini kemudian color, pokoknya di sini isinya seperti ini. View. Kemudian kalau ini adalah tambahan, ini adalah add-in ya.
Ini adalah tambahan yang support dengan Microsoft Office PowerPoint. Jika kita tidak memasang, maka ini tidak akan ada add-in. Ini nggak ada, adanya batas sini sampai ke sini tabnya ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk pengenalan Microsoft Office PowerPoint-nya itu di sini dulu, sampai sini dulu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, kalau ada yang perlu ditanyakan, selama saya masih bisa dijawab, silahkan ketik di kolom komentar. Kemudian yang sudah menonton, terima kasih. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih. Bye-bye.